itu, kakak mau ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan serta kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Yang belum berdiri, kakak ajak untuk bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ikutin gerakan kita ya. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Menyertai selalu.
Kids, senang bisa bertemu kembali dengan kalian. Meskipun masih online, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap anak-anak sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kami semuanya, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dan boleh firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami, haleluya, amin. Nah, pada pagi hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan yang berhubungan dengan sebuah pekerjaan. Kalau kakak berkata pekerjaan, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran adik-adik? Pekerjaan itu macam-macam ya. Seperti yang kita lihat di sekitar rumah kita mungkin. Ada siapa ya? Apa aja ya pekerjaan yang ada di sekitar kita? Ada misalnya bapak sopir, misalnya ada pedagang, lalu kemudian ada juga ibu guru. Nah, itu semuanya pekerjaan dan masih banyak lagi yang ada di sekitar kita. Selain pekerjaan, ada juga talenta. Talenta itu apa? Talenta itu kemampuan yang Tuhan berikan untuk setiap orang. Jadi setiap orang itu istimewa. Jadi dia punya talenta. Misalnya ada yang pandai menyanyi, kemudian ada yang pandai dance atau menari, ada juga yang pandai menggambar di sekolah. Nah, itu semuanya adalah talenta. Nah, hari ini apa hubungannya dengan cerita kita? Kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ke-4. Itu cerita kita hari ini. Nanti kakak-kakak yang sudah besar boleh baca sendiri di rumah ya tentang ceritanya. Nah, ceritanya tentang apa? Cerita di dalam Kisah Para Rasul ini menceritakan sepasang suami istri bernama Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini adalah sepasang suami istri yang pekerjaannya sebagai tukang kemah. Tukang kemah itu jadi orang yang pekerjaannya membuat kemah setiap hari. Mereka menjahit kemah dari bahan dasar sampai bisa menjadi kemah untuk ditempati. Kalau mungkin saat ini kita sudah jarang ya melihat orang yang tinggal di dalam kemah untuk sementara waktu. Tapi kalau zaman dahulu masih banyak yang tinggal di kemah-kemah, terutama mereka yang sedang merantau atau tidak berada di rumah. Nah, pekerjaannya Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini adalah tukang kemah. Nah, tapi bukan hanya itu saja, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini juga terkenal baik hati. Apa sih kebaikan hatinya? Nah, mereka ini suka memberikan tempat kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan firman Tuhan. Nah, pada saat itu ada satu hamba Tuhan bernama Bapak Paulus. Bapak Paulus ini sedang pergi ke kota Korintus. Dia pergi ke kota Korintus untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, pada saat selesai memberitakan firman Tuhan, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini mempersilahkan Bapak Paulus untuk tinggal di rumahnya. Wah, senang sekali ya. Kalau kita biasanya kalau kedatangan tamu, kita kan senang sekali. Kita mempersilahkan, memberikan yang terbaik untuk tamu ini. Begitu juga dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini. Dia mempersilahkan Bapak Paulus untuk tinggal di rumahnya. Nah, bukan hanya itu saja, ketika mungkin ada hamba Tuhan yang lain yang tidak punya tempat untuk berdoa. Nah, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini juga menyediakan rumahnya bagi mereka. Sungguh Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini baik hati ya, suka menolong sesama. Mereka hatinya sama-sama baik. Mereka rindu untuk menjadi berkat. Ini buktinya kalau dia itu mengasihi Allah. Mereka suka berbagi dengan orang lain. Nah, Bapak Paulus ini tinggalnya cukup lama di rumah mereka. Tinggalnya selama kurang lebih 1,5 tahun. Tinggal di rumahnya Bapak Aquila dan juga Ibu Priscilla. Pada suatu hari, Bapak Paulus ini akan pergi ke kota Efesus. Nah, Ibu Priscilla dan juga Bapak Aquila ini pun ingin ikut ke kota Efesus. Kira-kira mau ngapain ya? Nah, asal adik-adik tahu ya, kota Efesus ini adalah kota yang besar. Jadi
adalah kota pelabuhan, jadi sangat ramai di sana, banyak dikunjungi orang ya. Kota Efesus ini kota yang sangat maju. Nah, kira-kira Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini ngapain ya ke sana ya? Kira-kira apa mau liburan? Oh tidak, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini mau membantu Bapak Paulus menyampaikan firman Tuhan. Dia mau membantu mengenalkan Tuhan Yesus bagi orang lain. Jadi mereka ikut ke kota Efesus. Nah, pada saat di kota Efesus ada satu hamba Tuhan lagi bernama Bapak Apolos. Bapak Apolos ini siapa? Dia ini juga hamba Tuhan yang berasal dari Alexandria. Dia ini juga pandai berbicara, pandai menyampaikan firman Tuhan, mengerti isi firman Tuhan. Nah, pada saat Bapak Apolos ini sedang menceritakan Tuhan Yesus di sebuah rumah ibadah, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini pun juga mendengarnya. Nah, dia juga memperlakukan hal yang sama. Dia juga meminta Bapak Apolos untuk tinggal di rumahnya. Dia mengajak, ayo Bapak Apolos, boleh menginap di rumahku. Nah, dari hal ini kita bisa melihat ya bahwa Bapak Aquila dan Ibu Priscilla meskipun pekerjaannya hanya sederhana, seorang tukang kemah, pekerjaannya mungkin tidak banyak dikenal orang ya, tapi mereka ini boleh menjadi berkat. Dia boleh menjadi berkat bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, mereka ini dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dari hal ini kita belajar ya, apapun pekerjaan seseorang itu bisa Tuhan pakai untuk jadi berkat. Nah, jadi berkat untuk orang lain. Seperti tadi kakak bilang, mungkin dari kita juga punya talenta yang juga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Pekerjaannya itu tidak harus pekerjaan yang besar, tidak harus pekerjaan yang terkenal untuk boleh menjadi berkat buat orang lain. Nanti ketika anak-anak sekolah minggu sudah dewasa, kakak enggak tahu ya, nanti mungkin ada yang jadi polisi, mungkin ada yang jadi pedagang mungkin, atau ada yang jadi bisnismen, atau mungkin ada yang jadi YouTuber mungkin ya. Mungkin salah satu di antara kalian memiliki pekerjaan. Nah, anak-anak harus belajar untuk melayani Tuhan dari pekerjaan tersebut. Nah, harus belajar untuk menjadi berkat dari pekerjaan yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kita. Karena Tuhan menciptakan kita istimewa, jadi kita harus belajar untuk jadi berkat bagi orang lain. Nah, mungkin ada yang bertanya, loh kak, kan aku masih kecil, aku kan belum bekerja, apakah aku harus menunggu besar kalau aku mau jadi berkat buat Tuhan? Tidak, sekarang pun anak-anak boleh belajar untuk melayani Tuhan dari talenta yang anak-anak miliki. Misalnya, anak-anak ada yang pandai matematika, kemudian ada temannya yang tidak bisa, jangan diejek, tapi boleh dibantu. Sini aku bantu, dibantu pekerjaannya boleh. Atau mungkin pandai menggambar, atau mungkin pandai yang lain, boleh membantu orang lain dengan apa yang kita miliki. Nah, ataupun misalnya anak-anak diberikan berkat sama Tuhan, punya beberapa kue, boleh berbagi dengan orang lain. Jadi tidak perlu menunggu besar untuk melayani atau menjadi berkat. Dari kecil pun kita akan belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Roh Kudus akan membantu kita untuk mengenali talenta kita dan menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, itu cerita hari ini tentang Bapak Aquila dan Ibu Priscilla yang menjadi berkat bagi hamba Tuhan dan juga sesamanya. Anak-anak mau enggak jadi berkat untuk orang lain? Ada amin? Katakan amin kalau anak-anak setuju ya. Kakak percaya, kakak juga berdoa, kita semuanya boleh jadi berkat dimanapun kita berada. Baik di rumah, kemudian mungkin nanti pada saat di sekolah kita sudah bertemu teman-teman kita mau jadi berkat. Juga kita bisa jadi berkat di rumah, membantu papa mama juga bisa, atau membantu menjaga adik, itu juga sudah menjadi berkat di rumah. Nah, itu ceritanya hari ini. Kakak berharap cerita ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Yuk kita tutup di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar mengenal Bapak Aquila
dan Ibu Priscilla. Dari pekerjaan yang sederhana, Tuhan memakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong anak-anak sekolah minggu supaya mereka pun sedari kecil hingga nanti mereka dewasa dengan pekerjaan apapun yang dikerjakan, biarlah kami semuanya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Lalu kalau sudah diberikan ke mama atau ke papa ya. Oh iya, kita mau panggil teman kita yang tadi sudah nyanyi sama kita. Oke, Alis, Nafisa. Nah, sudah memberikan persembahan tadi? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Kalau sudah, kita mau akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada hari ini. Kau sudah memberkati pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.